Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiril kainat, khaliqil arda was samawat, walladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barahin wal mu'jizat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan adakhiruha liyawmi liqa'i, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakaha ala syari'atin bayda'a layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ. وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو يقدر أن يمضيه فلم يمضه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam perjalanan hidup ini hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Kemanapun kita pergi, aktivitas apapun yang sedang kita lakukan, dimanapun kita berada, hendaknya kita selalu memprioritaskan perintah Allah untuk dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena tujuan hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu mengingatkan kepada kita agar kita mampu dan sanggup meninggalkan segala macam bentuk perbuatan dosa, maksiat, mungkarat, kedzaliman. Perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina. Hina di mata manusia maupun hina di mata Allah. Hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman agar kita sanggup mengendalikan hawa nafsu kita. Satu saat sahabat Nabi datang kepadanya meminta nasihat kepada beliau. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, nasihatilah aku. Lalu Nabi berikan nasihat, la taghdab, jangan kau gampang
emosi. Jangan kau gampang marah. Nasihat ini nampaknya tidak memuaskan sahabat tersebut. Ya Rasul, ausini, beri nasihat aku. Lalu sahabat ulang kembali, la taghdab, jangan kau gampang marah. Jangan kau turuti emosi dan kemarahanmu itu. Ternyata satu nasihat ini bisa merubah sahabat Nabi yang tadinya emosional menjadi sahabat yang memiliki daya fikir yang begitu luar biasa. Karena setiap langkahnya, setiap aktivitasnya bukan dilandasi oleh hawa nafsunya, tapi dilandasi oleh akal fikiran sehatnya yang didasarkan dengan norma-norma, nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan ini orang yang beriman, orang yang kuat, orang yang hebat, bukan mereka yang memiliki badan yang kekar, bukan orang yang memiliki kekuatan fisik yang begitu hebat, tetapi orang yang hebat adalah orang yang sanggup mengendalikan amarahnya ketika ia akan marah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, man kadama ghaidan wa huwa yaqdiru ayyumdiyahu, barang siapa yang sanggup marah, kalau ia mau marah bisa, dan ia punya hak untuk marah itu, tetapi ia sanggup mengendalikan amarahnya, ia ambil jalan yang lebih baik, dia enggak lakukan amarahnya itu. Rasulullah menyatakan, orang yang sanggup mengendalikan amarah padahal dia mampu, mala Allah qalbahu yawmal qiyamati ridhan. Orang-orang seperti ini, kata Nabi, nanti akan datang di hari kiamat, hatinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ridhan. Hati yang penuh dengan ridho, hati yang penuh dengan bahagia, hati yang penuh dengan gembira karena mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bna Adam, uzkuruni hina yaghdab, azkuruka hina adghab. Kata Nabi, wahai umat manusia, ingatlah kalian kepadaku di saat engkau sedang marah, maka aku akan ingat kepadamu di saat aku marah kepadamu, karena engkau kembali kepadaku dengan banyak dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah engkau lakukan dalam kehidupan ini. Betapa pentingnya kita selalu ingat kepada Allah, lebih-lebih ketika kita saat marah, walaupun dalam posisi yang benar. Maka ketika orang itu menggunakan hawa nafsunya, ketika ia marah, maka diperintahkan Nabi untuk ingat kepada Allah, jangan sampai marahnya melampaui batas. Banyak orang melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, maka ia bangkit menjadi orang yang marah-marah, sehingga tidak ada kebaikan itu dapat tercapai bila ditempuh dengan cara marah-marah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan itu tidak sama dengan keburukan.
Orang-orang yang selalu berbuat baik pun demikian. Tidak sama dengan orang-orang yang selalu hidupnya berlumur dengan dosa dan kemaksiatan. Allah ingatkan, idfa billati hiya ahsan. Ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat kemaksiatan, ketika kita melihat keburukan yang dilakukan oleh orang lain, dalam surat Fussilat ayat 34 kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Cegahlah, hentikanlah orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan itu billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan cara yang lebih baik. Apa cara yang lebih baik itu? Dengan nasihat yang baik. Toh kita faham betul, datangnya hidayah bukan karena kita marah, tapi datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarahan yang kita lakukan ketika kita melihat kemaksiatan, maka saat itu tidak langsung terbuka hidayah Allah kepada orang itu, justru sering menjadi satu permusuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika Rasulullah berdakwah agak tegas sedikit, agak keras sedikit, maka langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata engkau menjadi orang yang keras dan bengis, lan faddu min hawlik, wahai Rasulullah, pasti orang-orang tidak akan simpati kepadamu, mereka akan lari meninggalkan engkau. Ma'asyiral muslimin, apabila kita mampu menyampaikan dengan cara yang lebih baik untuk menghentikan kemaksiatan, kemungkaran itu, sehingga fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ketika terjadi adanya permusuhan antara satu dengan yang lain, tetapi ketika ia dikedepankan kesabaran, ia pun berusaha menahan diri, menahan amarahnya, seolah-olah tidak ada satu hal yang terjadi antara dia dengan orang tersebut. Ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah dua orang yang sebetulnya saling menyimpan rasa marah, tapi dia kendalikan, tidak dilampiaskan rasa marahnya, seolah-olah pada saat itu waliyyun hamim, sahabat yang indah, sahabat yang baik, padahal ada persoalan-persoalan yang tersimpan di hatinya, rasa marah di antara keduanya, tapi dia hadapi dengan yang lebih baik, sehingga saat itu orang-orang pun melihat seolah-olah tidak ada persoalan di antara keduanya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 43 Allah berfirman, walaman sabar, orang-orang yang selalu bersabar menghadapi hiruk pikuknya kehidupan, orang yang selalu bersabar menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi, orang yang selalu bersabar menghadapi orang-orang yang selalu menyakitkan dirinya, wa ghafara, lalu orang itu sanggup memaafkan orang tersebut, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang teramat mulia. Jadi kemuliaan itu bukan berarti kita ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kita lawan dengan kejahatan, lalu kita akan menjadi orang yang hebat. Tidak. Al-Quran tegas menyatakan, walaman sabara wa ghafara, orang yang bersabar, tapi dia tetap akan berupaya untuk menyelesaikan persoalannya itu. Wa ghafara, lalu dia memaafkannya. Apa kata Allah? Fa inna dzalika min azmil umur, yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.
Betapa ini betul-betul dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau, dan akhirnya beliau mendapatkan kesuksesan yang luar biasa di dalam dakwah, mengemban amanah, menyebarkan Islam di tengah kehidupan saat itu. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, mengendalikan marah adalah merupakan perjuangan yang luar biasa, dan nasihat inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika kita marah, ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada orang tersebut. Ketika Allah marah karena orang tersebut banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, warḍa binusratilaka, redolah terhadap pertolonganku kepadamu, wahai anak Adam, wahai manusia. Fa inna nusrati laka, sesungguhnya pertolonganku terhadap dirimu, khairun min nusratika li nafsika. Pertolongan Allah terhadap diri kita itu lebih baik daripada pertolongan diri kita terhadap diri kita sendiri. Kita tidak akan sanggup menolong diri kita sendiri. Kita tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan dunia yang menimpa kepada diri kita sendiri. Kita tidak akan sanggup. Maka hendaklah kita selalu mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran tegas, innallaha ma'as sabirin, Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang sabar. Pertolongan Allah akan dicabut dari orang-orang yang tidak sabar, yang selalu mengedepankan amarah dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, agar dalam perjalanan hidup kita ini kita sanggup mengendalikan amarah kita, sehingga kita akan menjadi orang yang sangat kuat dalam kehidupan ini untuk senantiasa memohon pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati li qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور
وبارك لنا في أسمائنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إلهنا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان